Shalom sahabat embun surga, salam damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Embun surga dengan tema mengendalikan emosi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini saya sedang diingatkan oleh nasihat-nasihat dari Salomo di dalam kitab Amsalnya. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi intinya orang yang cepat marah adalah orang BODOH, bodoh. Kita buka lagi dalam Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya. Jadi jangan cepat marah supaya tidak disebut orang bodoh. Saudaraku, marah adalah watak dasar manusia setelah jatuh dalam dosa. Adam pun juga marah ketika dia dibuang ke bumi dan mengalami hidup yang menderita. Dia marah sama Allah karena dia telah terpisah dengannya. Sampai kepada keturunan Adam. Contohnya si Cain juga marah kepada si Habel karena rasa cemburu sebab persembahan Habel diterima oleh Allah. Diterima oleh Tuhan. Saudaraku, kemarahan orang sering saya lihat. Bahkan saya sendiri juga pernah ingin marah. Bahkan saya juga pernah marah. Ya, siapa yang tidak pernah marah? Pasti selama hidup ini kita pernah marah, bukan? Tetapi saya belajar untuk mengendalikan emosi. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Kalau sudah Roh Kudus jamah hati kita menjadi dingin, menjadi tenang. Yang tadinya mau marah menjadi tidak mau marah. Bahkan hati kita menjadi damai, saudaraku. Untuk itu kita harus lebih intim, lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya. Memang tidak mudah untuk mengendalikan emosi, saudaraku. By the way, kemarahan hanya bersifat kamuflase. Ketika meledak kemarahan, serasa puas. Akan tetapi menimbulkan penyesalan yang mendalam di hati kecilnya. Apalagi dalam kemarahan, sempat keluar kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah, disertai kata-kata kotor lainnya. Saudara, jarang ada seseorang bila marah dengan bijaksana. Yang ada marah membabi buta. Sudah babi buta lagi ya.
Terus pakai melampiaskan emosi, saudaraku. Oke, saudaraku, kemarahan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru akan memperbesar masalah itu. Ya, itu menunjukkan seseorang tidak punya penguasaan diri, yang membuat orang tersebut yang dimarahi bukannya takut, tetapi malah timbul rasa benci. Kemudian ada kayak semacam rasa dendam, ya saudaraku. Dan itu menghilangkan simpati orang lain. Ketika seseorang marah, tidak pernah berpikir panjang, tidak pernah memikirkan apa efek yang timbul setelah itu, apa yang akan berdampak kepada pasangan hidupnya, anak-anaknya, teman-temannya, para sahabat, karyawan-karyawannya, atau siapa saja orang yang ada di sekitar kita. Sadarlah kawan, marah bukan solusi. Jangan dibiasakan cepat marah, ya. Oke, sebaiknya belajarlah perkataan yang positif, yang dapat membangun wibawa diri sendiri, agar mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29, demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ajaran Rasul Paulus, saudaraku. Keluarkan kata-kata pujian, nasihat, ajaran-ajaran yang baik. Perkatakan perkataan yang menimbulkan semangat, kata-kata yang mendorong untuk membangun dengan penuh kasih kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Rasul Yakobus mengajarkan supaya kita belajar untuk mengendalikan emosi kita. Kuasai emosi kita, jangan cepat marah. Kembali kepada Amsal pasal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat 25. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya. Jadi Amsal Salomo menasehati supaya kita menjauhi orang yang suka marah, karena akan merugikan diri kita sendiri. Mazmur 37 ayat 7b. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada
kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud pun juga dengan bijaksana menasihati kita, yang intinya supaya kita berhenti marah, supaya kita mengendalikan emosi. Sebab rasa marah bisa menjadikan seseorang jadi jahat. Hayo, saudara-saudaraku yang kukasihi, mulai sekarang kita belajar mengendalikan emosi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Pilio Karna Ministry by Pastor Lydia Jenstak. Love you sahabat embun surga. Bye-bye.